Selamat pagi Pak Sutam, saya Angelia Belinda dengan NIM 322010002, Prodi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Majong. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kuis besar 3 untuk praktikum yaitu Moving Label. Oke, jadi yang pertama di sini sudah tersedia form. Kemudian saya klik toolbox. Lalu saya taruh label di sini. Kemudian saya taruh button di sini. Lalu saya taruh timer di sini. Nah, untuk timer ini saya akan menaruh 5 timer. Jadi ada timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, dan timer 5. Oke. Saya taruh timer lagi di sini. Timer 2, kemudian timer 3, kemudian timer 4, dan yang terakhir timer 5. Oke, kalau sudah saya klik pada button, kemudian kita lihat di properties, di bagian teks, kita ganti menjadi start. Oke, kemudian kalau sudah kita double klik pada button start. Nah, kemudian saya tuliskan sintaknya. If timer 1 titik enable spasi sama dengan spasi true spasi then timer 1 titik enable spasi sama dengan spasi false timer 2 titik enable spasi sama dengan spasi false timer 3 titik enable spasi sama dengan spasi false timer 4 titik enable spasi sama dengan spasi false timer 5 titik enable spasi sama dengan spasi false. Kemudian saya enter, lalu saya ketik button 1 titik teks spasi sama dengan spasi tanda kutip start tanda kutip. Nah, jadi nanti saat kita tekan button start, labelnya itu akan bergerak. Kemudian saya enter, else timer 1 titik enable spasi sama dengan spasi true dan 1 titik x spasi sama dengan spasi tanda kutip stop tanda kutip. Nah, jadi nanti saat kita menekan button start, buttonnya ini akan berubah menjadi stop. Oke, kita lanjut pada timer 1. Jadi saya enter. Nah, kemudian kita copy aja dari sini. Saya klik copy, kemudian saya paste. Nah, kemudian di bagian ini saya ubah menjadi time 1_ tick. Kemudian di sini juga saya ubah menjadi timer titik tick.
Oke, saya enter. Lalu saya ketik if label 1 titik top spasi lebih besar sama dengan 550 dan nah, kenapa saya tuliskan if label 1 titik top lebih besar sama dengan supaya nanti labelnya ini bergerak ke bawah. Lalu untuk 550 ini kecepatan untuk labelnya turun. Oke, kemudian saya enter. Lalu saya copy dari sini. Kemudian saya paste. Nah, kemudian ini udah benar, timer 1 titik enable sama dengan false, timer 2 titik enable sama dengan false juga. Terus timer 3 titik enable sama dengan, ini kita ganti jadi true. Terus timer 4-nya udah benar, timer 5-nya juga udah benar. Terus kita enter. Terus kita ketik else. Label 1 titik top spasi sama dengan spasi 30. Nah, kenapa saya tuliskan label 1 titik top plus sama dengan 30? Jadi ini tuh untuk timer yang pertama. Jadi ini, dia nanti akan bergerak ke bawah. Oke. Kemudian saya lanjut pada timer kedua. Jadi saya copy aja dari sini. Kemudian saya paste. Kemudian di time 1 underscore tick ini saya ubah menjadi time 2 underscore tick. Dan di sini juga saya ubah menjadi timer 2 titik tick. Kemudian saya enter. Kemudian saya ketik if label 1 titik top spasi lebih kecil sama dengan 0 dan nah, kenapa saya tuliskan if label 1 titik top lebih kecil sama dengan itu supaya nanti labelnya mantul dari bawah ke atas ke bawah lagi. Oke, kemudian saya enter. Lalu saya copy aja dari sini. Untuk timer 1 titik enable-nya ini saya ganti menjadi true. Kemudian timer 2-nya tetap false, timer 3-nya tetap true. Timer 4-nya ini saya ganti menjadi true. Kemudian timer 5-nya juga saya ganti menjadi true. Kemudian saya enter. Saya ketik else. Enter lagi. Label 1 titik top spasi min sama dengan spasi 30. Nah, kenapa saya tuliskan label 1 titik top min sama dengan 30? Karena nanti dia akan kembali lagi setelah turun, naik, turun lagi. Oke, jika sudah saya lanjut pada timer ketiga. Saya copy lagi dari sini. Kemudian saya paste. Nah, di time 2 underscore tick ini, saya ubah menjadi time 3 underscore tick, kemudian di sini juga saya ganti menjadi timer 3 titik tick. Lalu saya enter, kemudian saya ketik if label 1 titik left lebih besar sama dengan 750 dan nah, kenapa saya tuliskan if label 1 titik left lebih besar sama dengan
itu supaya nanti labelnya ini bergerak dari pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah. Nah, kemudian untuk 750 ini kecepatan untuk pergerakan dari pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah. Oke, kemudian saya lanjut, saya enter. Kemudian saya copy dari sini. Kemudian saya paste. Di timer 1 enable ini saya ganti menjadi false. Kemudian di timer 3 ini juga saya ganti menjadi false. Kemudian di timer 4 itu tetap true, timer 5-nya juga saya ganti menjadi false. Kemudian saya enter, lalu saya ketik else, lalu saya enter lagi, label 1 titik left, spasi plus sama dengan spasi 30. Nah, kenapa saya tuliskan label 1 titik left plus sama dengan 30? Karena nanti dia akan bergeraknya maju. Oke, kemudian saya lanjut pada timer 4. Jadi saya enter. Kemudian saya copy dari sini. Lalu saya paste. Kemudian saya ubah di sini menjadi time 4 underscore tick dan di sini menjadi timer 4 titik tick. Kemudian saya enter. Oke, kemudian saya ketik if label 1 titik top spasi lebih kecil sama dengan spasi 82 dan nah, kenapa saya tuliskan if label 1 titik top lebih kecil sama dengan supaya nanti labelnya itu bergerak dari pojok kanan bawah ke pojok kanan atas. Oke, kemudian saya lanjutkan. Saya copy aja dari sini. Kemudian saya paste. Kemudian di timer 4 ini saya ganti menjadi false. Dan di timer 5 saya ganti menjadi true. Kemudian saya enter, else. Kemudian saya enter lagi, label 1 titik top spasi min sama dengan spasi 30. Nah, jadi kenapa saya tuliskan label 1 titik top min sama dengan 30 supaya nanti labelnya itu mundur ke atas. Oke, kemudian kalau sudah saya lanjut ke timer kelima. Jadi ini saya enter. Kemudian ini saya copy. Saya paste. Nah, kemudian di sini saya ubah menjadi time 5 underscore tick dan di sini saya ubah menjadi timer 5 titik tick. Kemudian saya enter. Lalu saya ketik if label 1 titik left lebih kecil sama dengan min spasi dan. Nah, lalu kenapa saya tuliskan if label 1 titik left lebih kecil sama dengan supaya nanti labelnya itu bergerak dari pojok kanan atas kembali ke pojok kiri atas, ke tempat semula atau bisa dikatakan dengan mundur. Nah, lalu 550 ini kecepatan untuk labelnya bergerak dari pojok kanan atas kembali ke pojok kiri atas ke tempat semula atau bisa dikatakan dengan mundur. Oke, kemudian saya lanjut. Saya copy dari sini. Kemudian saya enter. Kemudian ini udah tutup semua. Lalu saya enter aja. Lalu saya ketik else. Kemudian saya enter lagi label 1 titik left spasi min sama dengan spasi 30.
Nah, kenapa saya tuliskan label 1.left min sama dengan 30? Supaya nanti labelnya ini bergerak mundur. Oke, kalau sudah, saya coba run, saya klik debug, kemudian saya pilih start debugging. Kemudian saya klik button start. Nah, dia akan bergerak ke bawah, lalu ke kanan, ke atas, lalu ke kiri ke tempat semula. Nah, oke, udah bisa. Kemudian saya silang. Sekian dari saya mengenai moving label. Terima kasih.